Beginilah rekaman video amatir warga proses evakuasi 2 ekor buaya berukuran 3 meter yang terlepas dari penangkaran di dekat desa pemukiman di Kampung Gunung Galung, Cianjur, Jawa Barat. Buaya-buaya ini lepas dari penangkaran karena tembok dekat pembatas kolam buaya jebol akibat hujan deras Rabu kemarin. Sedikitnya terdapat 80 ekor buaya berada di penangkaran milik warga ini. Buaya-buaya ini merupakan milik BKSDA yang dititipkan ke penangkaran sejak tahun 2016. Belum diketahui secara pasti jumlah buaya yang lepas, namun warga sudah menangkap 3 ekor buaya di lokasi berbeda. Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya di situ. Nah, untuk ininya udah ditindaklanjuti untuk ditutup jalur yang keluar itu. Nah, satu sisi yang ada dua ekor buaya yang lepas dan itu juga statusnya udah ketangkep juga. Dan sisanya masih dalam tahap pencarian. Hingga saat ini petugas dari penangkaran masih melakukan penyisiran di sekitar penangkaran. Selain itu, warga juga diimbau untuk menghindari area sungai karena diduga sungai menjadi tempat persembunyian buaya lepas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Kami jatuh ke bawah sono, Yan. 2 orang korban yakni Kaifat Raffi Mubarok dan Muhammad Afifa Reza terjatuh saat menuju puncak Gunung Rinjani. Korban Reza berhasil selamat dan langsung dibawa ke Puskesmas Sembalun. Sedangkan rekannya Kaifat Raffi Mubarok dilaporkan hilang setelah terjatuh dari tebing sedalam 300 meter. Sebelumnya, kedua korban bersama 14 rekannya merupakan kelompok santri dari sebuah pondok pesantren di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur yang mengisi liburan dengan melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Para santri melakukan registrasi di Taman Nasional Gunung Rinjani, Resort Sembalun selama 4 hari mulai tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2024. Namun sebelum sampai puncak Gunung Rinjani, kedua pendaki tersesat hingga terperosok ke tebing. Akibatnya seorang di antaranya dilaporkan hilang. Nah, sementara korban hingga sampai saat ini masih dalam tahap pencarian oleh tim rescue, BPBD, TNI Polri gabungan untuk mengetahui keberadaan lokasi terhadap korban yang masih ada di bawah. Saat ini tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dan evakuasi. Tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dan evakuasi hingga beberapa hari ke depan. Sedangkan belasan korban selamat sudah dipulangkan dan kembali ke pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib nestapa dialami seorang ibu bersama bayi yang baru dilahirkannya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ibu dan bayinya tersebut telah 10 hari berada di rumah sakit lantaran tidak diizinkan pulang sebelum melunasi biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah. Tangis haru di Suar Effendi dan istrinya Nur Habibah tidak terbendung lantaran mereka akhirnya bisa membawa anak bayi mereka pulang ke rumah. Setelah 10 hari, Nur Habibah berada di rumah sakit setelah melahirkan anaknya. Namun Nur Habibah dan bayinya tidak diperbolehkan pihak rumah sakit untuk pulang. Pasalnya, pasangan ini menunggak biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah lantaran kartu BPJS Kesehatan sudah tidak berlaku setelah menunggak iuran selama 2 tahun. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk permohonan keringanan biaya tetapi tidak membuahkan hasil. Tertunggak, Pak. Tertunggak ya, artinya nggak punya biaya lah kita nih. Kami nggak punya biaya. Oke, berapa lah tertunggak di rumah sakit ini sehingga ditahan gini? Kisar belasan juta, Pak. Belasan juta ya? Belasan juta, Pak. Beruntung ada seorang dermawan yang terketuk hatinya dengan melunasi biaya persalinan setelah mengetahui masalah yang dihadapi pasangan di Suar Effendi Nur Habibah dari berita yang viral di media sosial. Dapat info dari masyarakat ada yang perlu sangat bantuan, terus ya kami langsung turun tangan ya, Bang? Turun tangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama rakyat. Kini di Suar dan Nur Habibah dapat tersenyum bahagia
setelah seluruh biaya persalinan ditanggung sang dermawan dan mereka bisa pulang ke rumah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, berwisata sekaligus olahraga bisa menjadi pilihan untuk mengisi akhir pekan Anda. Di Kabupaten Kerinci, Jambi, ada tempat wisata alam yang sekaligus menjadi tempat olahraga ekstrim arung jeram. Tempatnya di Sungai Batang, Merangin, Jambi. Seperti apa? Berikut liputannya. Wisata rafting Gemuruh Malgan Sakti di Sungai Batang, Merangin, Pulau Sangkar, Kabupaten Keringin, Jambi tak pernah sepi pengunjung, apalagi saat liburan. Akhir pekan kemarin misalnya, puluhan wisatawan menikmati arung jeram meluncur di derasnya arus sungai menggunakan perahu karet. Sepanjang rute, peserta melewati sejumlah rintangan seperti jalur berkelok berbatu, meluncur di derasnya arus sungai yang bergelombang. Selanjutnya, wisatawan akan disuguhi atraksi ribuan kelelawar yang menari-nari di atas udara seakan turut bahagia atas kunjungan para wisatawan. Banyak tantangan, seperti ada ombak besar tadi, ada kelelawar, dan banyak lagi kegiatan yang sangat seru tadi. Kita hari ini rekreasi yang memicu adrenalin, karena kalau di tempat-tempat wisata biasa kan kita sudah udah biasa gitu. Sekarang kita coba wisata ekstrimnya di Batang Merangin, dan ini sangat direkomendasikan untuk kaula muda. Untuk menikmati pengalaman berarung jeram di sini, peserta perlu merogoh kocek sebesar Rp80.000 per orang. Sudah termasuk fasilitas life jacket dan helm pengaman. Destinasi wisata yang berada di pinggir jalan lintas Kerinci menuju Kabupaten Merangin ini hanya berjarak 40 km dari pusat kota dan dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, tidak menutup kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan untuk masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Pernyataan itu kembali dilontarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, sejumlah nama santer dikabarkan akan menduduki kursi sebagai menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Beberapa nama diantaranya berasal dari partai oposisi seperti PDI Perjuangan. Kabar ini membuka peluang bergabungnya PDIP untuk merapat ke kubu pemerintah. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan peluang-peluang tersebut masih menanti langkah pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Yang terbaru semuanya beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya, menunggu waktu yang tepat di saat yang tepat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Goreng kembali atau apa nanti? Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Ini titik umur dong. Pemirsa, pimpinan MPR RI 2024-2029 telah resmi dilantik. Diketuai Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Berikut selengkapnya kita simak daftar pimpinan MPR RI dan juga pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Yang pertama ada Ahmad Muzani. Ahmad Muzani yang terpilih sebagai Ketua MPR merupakan Sekretaris Jenderal Gerindra. Muzani terpilih sebagai anggota DPR sejak 2009 hingga saat ini. Selama berkiprah di parlemen, Muzani sempat menjabat Ketua BAKN DPR RI 2009-2012, anggota Pansus Bank Senturi DPR RI 2010 hingga Ketua Fraksi Gerindra DPR. Kemudian ada Bambang Urianto alias Bambang Pacul dari fraksi PDIP yang merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan pada periode 2019-2024.
Ia juga tercatat sebagai anggota DPR RI paling lama sejak reformasi tahun 2004. Kemudian ada Kahar Muzakir, ia terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari fraksi Golkar. Adapun Kahar juga sudah menjadi anggota legislatif dari fraksi Golkar selama 5 periode berturut-turut. Kemudian ada Lestari Murdijat. Lestari merupakan Wakil Ketua MPR dari Nasdem. Lestari sempat menjabat sebagai pimpinan sebuah media. Selanjutnya Rusdi Kirana. Rusdi berasal dari fraksi PKB. Rusdi merupakan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2016 serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2015 hingga 2016. Lalu ada Hidayat Nur Wahid atau HNW. HNW terpilih menjadi Wakil Ketua MPR dari fraksi PKS. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI 2014 sampai 2019. Kemudian ada Edi Suparno. Edi Suparno merupakan Wakil Ketua dari fraksi PAN. Ia merupakan putra dari mantan Dirut Garuda Indonesia M. Suparno pada zaman Orde Baru. Edi merupakan Sekjen DPP PAN periode 2015-2020. Selanjutnya ada Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ibas terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari fraksi Demokrat. Anak dari Presiden ke-6 SBY ini mengawali karirnya menjadi anggota Komisi 1 DPR RI periode 2009-2014. Selain itu, Ibas juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI periode 2019-2024. Yang terakhir adalah Archandra Muhammad Akbar Supratman. Ia terpilih menjadi pimpinan MPR dari unsur DPD periode 2024-2029 berdasarkan voting. Archandra menjadi pimpinan MPR termuda saat ini dengan usianya 26 tahun. Ia merupakan anak dari Menkumham Supratman Andi Adkes. Selanjutnya pemirsa, kita ke DPD RI. Ketua DPD RI yakni Sultan Bahtiar Najamuddin. Sultan mengalahkan pesaingnya Lanyala Mataliti dalam voting yang digelar oleh anggota DPD RI baru. Sultan Bahtiar pernah menjabat sebagai Wakil Ketua 3 DPD RI pada periode 2019-2024. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu yang menggantikan Junaidi Hamsyah. Menjadi Ketua DPD RI, Sultan menggantikan Lanyala Mataliti. Selanjutnya adalah Wakil Ketua DPD GKR Hemas, Gusti Kanjeng Ratu Hemas pernah 2 kali menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Ia telah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah pada periode 2009-2014 dan 2014-2019. Ia menjabat sebagai anggota DPD RI sejak tahun 2004. GKR Hemas saat ini tidak berada di partai politik. Selanjutnya adalah Yoris Raweyai. Ia pernah menjadi anggota DPR RI pada periode 2019-2024 di Komisi 1 DPR. Yoris merupakan kader Partai Golkar berasal dari Papua. Kemudian yang terakhir adalah Tamsil Rinrung yang merupakan kader PKS pada periode 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019. Tamsil merupakan anggota DPR RI. Tamsil sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI. Demikian infografis kali ini pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat dukungan dari tokoh Betawi Haji Oding. Dukungan ini menambah optimisme pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam memenangkan pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Kedatangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut hangat oleh tokoh Betawi Haji Oding di kediamannya kawasan Rawabumbu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedatangan Ridwan Kamil untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi terkait pelestarian budaya Betawi di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, Haji Oding juga menyatakan langsung dukungannya kepada mantan Gubernur Jawa Barat ini yang berkomitmen akan memajukan budaya melalui programnya. Kota Jakarta sebagai kota global, sebagai kota ekonomi, sekaligus sebagai kota budaya. Dan bagi saya
dan teman-teman, insya Allah ya kita akan mendukung Bang Ridwan Kamil untuk Gubernur DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Nasihat beliau adalah budaya itu seperti akar, budaya kuat, bangsa kuat, budaya lemah, bangsa juga lemah. Maka kita kan ada program Gerbang Betawi ya, saya udah sering sampaikan kan, gerakan membangun budaya Betawi. Yang akan didahulukan adalah pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi ya, kita akan perdakan di tahun 2025 secepatnya. Dapat dukungan dari tokoh Betawi Haji Oding menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Dipo Andi Muharam, iNews melaporkan. Sebuah perusahaan teknologi yang berkomitmen untuk terus berinovasi dan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Perusahaan ini meluncurkan smartwatch terbaru yang menghadirkan teknologi terkini dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, perusahaan Huawei Device Indonesia meluncurkan Huawei Watch GT5 series yang hadir dengan dua varian berbeda, yaitu Huawei Watch GT5 dan Huawei Watch GT5 Pro yang resmi diluncurkan pada 3 Oktober 2024 dalam acara Huawei Innovative Product Launch di Jakarta. Selain Huawei Watch GT5 series, dalam acara ini Huawei juga meluncurkan Huawei Watch Ultimate dan Huawei Watch D2. Smartwatch terbaru Huawei tersebut juga tampil memukau dengan rancangannya yang memadukan desain klasik dan elegan, membuat penampilan semakin stylish saat berolahraga untuk meraih performa maksimal. Smartwatch terbaru Huawei ini memiliki ketahanan baterai hingga 14 hari dan dapat dengan mudah terhubung dengan semua operating system. Smartwatch ini juga hadir membawa serangkaian teknologi terkini yang mempermudah pemantauan kesehatan dengan menampilkan informasi secara lebih detail dan akurat. Yang membuat produk ini makin istimewa, smartwatch ini mampu memantau suasana hati lewat fitur emotional well-being. Huawei Watch GT5 series ini sebenarnya memang terinspirasi desain estetik karena kita punya desain oktagonal yang klasik. Ini yang membuat desain itu terkesan premium. Jadi kalau kita bandingkan ini sebenarnya layaknya smartwatch tapi dengan desain luxury premium watch. Huawei Watch GT5 series sudah dapat dibeli di Indonesia. Untuk varian standar dijual mulai harga Rp3.499.000, sementara untuk varian Pro dijual mulai harga Rp4.599.000. Selama masa promosi, pelanggan akan mendapatkan gratis TWS Huawei FreeBuds 5e. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.